Ada momen dalam hidup di mana segalanya terasa seolah runtuh. Namun di balik keruntuhan itu, semesta diam-diam sedang membangunmu kembali. Bukan dengan batu-batu lama yang rapuh, tapi dengan cahaya dari dalam dirimu sendiri. Jika kamu merasa seakan hidupmu berada di ambang perubahan, jika jiwamu terusik oleh bisikan yang tak bisa dijelaskan, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah undangan dari semesta untuk menyadari bahwa dunia yang kamu kenal akan segera berbalik arah. Mungkin kamu pernah jatuh berkali-kali, disakiti oleh orang yang kamu percayai, dikhianati oleh harapan yang kamu bangun sendiri, atau dihancurkan oleh badai yang datang tanpa peringatan. Namun kamu masih di sini, masih bernapas, masih mencari makna. Dan justru karena itu, karenamu bertahan, karenamu tidak menyerah, semesta kini sedang mengubah seluruh susunan hidupmu. Dalam darahmu mengalir warisan para pejuang, para nabi, para pemberontak yang menolak tunduk pada kegelapan. Mereka melewati api. Mereka hancur. Tapi mereka bangkit. Dan kini, kamu pun berada di gerbang kebangkitan yang sama. Alam semesta tidak lagi diam. Ia sedang meretas realitasmu, membuka jalur baru, dan menuliskan ulang takdirmu dengan tinta cahaya. Ini bukan dongeng. Ini bukan khayalan indah. Ini adalah denyut nyata dari evolusi jiwamu. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, jika ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Ini tentang aku," maka yakinlah kamu telah dipanggil. Dan jika kamu merasa bahwa ini adalah waktumu untuk berubah, untuk menerima, dan untuk melangkah maju ke arah yang belum pernah kamu tapaki sebelumnya, maka lakukan satu hal kecil, namun penuh makna. Like video ini sebagai tanda bahwa kamu menyambut pesan ini. Subscribe untuk memastikan kamu tidak melewatkan langkah berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu selalu siap saat semesta mengirim pesan baru. Dan tulis di kolom komentar 77A sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika satu jiwa memilih untuk bangkit, gelombangnya menggetarkan takdir seluruh dunia. Selamat datang, jiwa terpilih. Duniamu akan segera berbalik arah. Dan ini baru permulaan. Bagian 1. Peta tersembunyi di balik luka. Tak ada yang benar-benar tahu seberapa jauh kita telah berjalan, kecuali diri kita sendiri. Di balik senyum yang kita tampilkan, tersimpan lautan luka yang telah lama kita redam. Di balik keheningan kita, tersimpan 1000 jeritan jiwa yang tak pernah terdengar. Namun percayalah, semua itu bukan sia-sia. Semua luka, semua kegagalan, semua malam tanpa tidur adalah potongan dari sebuah peta rahasia. Peta yang hanya bisa terbaca oleh mereka yang bertahan. Mungkin kamu pernah merasa hancur. Dunia seperti runtuh di atas pundakmu. Seseorang yang kamu percayai meninggalkanmu. Mimpi yang kamu bangun dengan sepenuh hati tiba-tiba runtuh. Atau hidupmu berubah arah karena satu kabar buruk yang tak pernah kamu duga. Di saat itu, kamu bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?"
Namun sekarang, lihatlah dirimu. Kamu masih di sini, masih berdiri, dan lebih dari itu, kamu tumbuh. Apa yang dulu membuatmu menangis, kini telah menjadi akar kekuatanmu. Dan itulah kuncinya. Segala sesuatu yang menghancurkanmu di masa lalu sebenarnya sedang menunjukkan arahmu. Luka-lukamu adalah tanda. Seperti peta tua yang dilipat rapat, disimpan di dalam hati. Setiap guratannya adalah cerita. Setiap goresannya adalah pelajaran. Setiap air mata adalah tinta yang menuliskan arah. Dan arah itu adalah jalan menuju tujuan jiwamu. Sejarah telah menyimpan banyak kisah luar biasa tentang mereka yang menemukan panggilannya justru setelah mengalami kehancuran. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka cukup berani untuk tidak menyerah. Mereka cukup gila untuk percaya bahwa di balik semua ini ada makna yang lebih besar. Bayangkan seseorang yang kehilangan segalanya, tapi bangkit untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Atau seseorang yang dikhianati, tapi justru menggunakan luka itu untuk membantu sesamanya berdiri. Mereka bukan tokoh dalam cerita dongeng. Mereka adalah manusia biasa yang menemukan harta karun tersembunyi di reruntuhan hidupnya. Dan kini, giliranmu. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil yang hadir dalam hidupmu. Sebuah buku yang tiba-tiba menarik perhatianmu. Sebuah kalimat yang terdengar seperti jawaban dari pertanyaan hatimu. Atau seseorang yang hadir, entah dari mana, tapi membawa perubahan besar dalam hidupmu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari peta yang perlahan terbuka. Kadang kita butuh kehilangan segalanya agar bisa menemukan sesuatu yang sejati. Kadang kita harus hancur agar bisa dibentuk ulang. Kadang kita harus tersesat agar bisa benar-benar melihat jalan. Dan peta itu selalu ada di dalam dirimu. Ia bukan sesuatu yang dibuat dari tinta, tapi dari pengalaman, dari penderitaan, dari keberanianmu untuk tetap berjalan meski tak tahu kemana arah selanjutnya. Jangan anggap masa lalumu sebagai beban. Anggaplah ia sebagai petunjuk. Setiap hal yang menyakitimu menyimpan kode. Setiap kegagalan menyimpan koordinat. Setiap kehilangan menyimpan pesan. Dan jika kamu membaca ini hari ini, itu artinya peta itu sedang terbuka. Semesta sedang memperlihatkan jalannya. Kamu tidak tiba di sini secara kebetulan. Kamu dipanggil. Dan panggilan itu sedang bergaung dalam darahmu sendiri. Ambillah napas yang dalam. Lihat kembali ke belakang, bukan dengan penyesalan, tapi dengan rasa hormat. Karena semua yang telah kamu lalui telah membawamu ke sini. Dan ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari perjalanan menuju dirimu yang sebenarnya. Peta itu kini ada di tanganmu. Siapkah kamu membacanya? Bagian 2. Sinyal yang lebih dalam dari logika. Pernahkah kamu merasa hatimu digerakkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Seolah ada suara tanpa suara, dorongan tanpa alasan, yang mengajakmu untuk memilih jalan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Kamu tak tahu mengapa, tapi ada kekuatan yang memanggil dari dalam. Sebuah sinyal yang melampaui nalar, melintasi logika, dan menembus batan realitas biasa. Itulah suara semesta. Dalam dunia yang terus memuja data dan angka, insting sering dianggap remeh. Perasaan dijadikan musuh, logika dijadikan raja. Tapi
Jiwa kita tahu lebih banyak daripada apa yang bisa diukur oleh statistik. Jiwa kita bisa menangkap frekuensi-frekuensi halus yang tak kasat mata. Ia bisa membedakan yang palsu dari yang tulus, bahkan sebelum kata-kata terucap. Dan saat kamu mulai mendengarkan suara itu, saat kamu mulai percaya bahwa ada hal yang lebih dalam dari logika, disitulah keajaiban dimulai. Mungkin kamu pernah mengambil keputusan yang bagi orang lain terdengar bodoh. Keluar dari pekerjaan tetap tanpa rencana matang. Mengakhiri hubungan yang terlihat sempurna di mata banyak orang. Atau memulai sesuatu yang benar-benar baru hanya karena hatimu merasa itu benar. Mereka bilang kamu nekat. Mereka tak paham, tapi kamu tahu. Kamu sedang mengikuti suara dari tempat yang lebih tinggi, lebih dalam, dan lebih jujur dari sekadar akal sehat. Dan suara itu tidak datang dari luar. Ia datang dari dalam dirimu sendiri. Dari ruang sunyi yang telah lama menanti untuk kamu dengarkan. Di masa lalu, banyak kebudayaan kuno memahami dan menghormati sinyal ini. Mereka tak menganggapnya takhayul. Mereka menyebutnya petunjuk ilahi, pesan dari alam raya, suara langit yang merambat ke tanah. Mereka membaca bintang-bintang, menafsirkan mimpi, dan meresapi bisikan angin, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tahu kehidupan ini lebih luas dari yang bisa dijelaskan oleh rumus. Kini kita hidup di zaman yang bising. Suara-suara luar membanjiri pikiran kita setiap hari. Iklan, pendapat, tuntutan sosial. Kita kehilangan keheningan yang dibutuhkan untuk mendengar suara hati kita sendiri. Tapi sinyal itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kamu untuk diam, untuk memperhatikan, untuk merasa bukan sekadar berpikir. Kadang sinyal itu hadir dalam bentuk mimpi yang begitu nyata, hingga kamu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Kadang ia datang dalam bentuk keinginan yang tak bisa kamu abaikan, walau kamu tak tahu dari mana asalnya. Kadang ia menyamar sebagai kebetulan, seperti lagu yang tiba-tiba diputar di radio dan menjawab pertanyaan batinmu, atau pertemuan dengan orang asing yang membawa pesan penting untuk jiwamu. Dan saat kamu mulai mempercayai sinyal itu, kamu akan menyadari satu hal penting. Kamu tidak sendirian. Alam semesta sedang berkomunikasi denganmu. Ia sedang menyampaikan arah. Ia sedang menuntunmu ke jalan yang telah lama tertulis untukmu. Namun mendengarkan saja tidak cukup. Kamu harus bertindak. Sinyal tak akan selamanya menunggu. Ia akan terus bergerak mencari jiwa-jiwa lain yang siap menjawab. Dan kamu, jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang bangkit saat membaca ini, berarti kamu telah dipilih. Maka beranilah untuk mempercayai perasaan itu meski tak ada bukti. Beranilah untuk melangkah meski tak ada jaminan. Karena sinyal yang kamu rasakan adalah bahasa semesta. Dan semesta tidak pernah berbicara sia-sia. Ini saatnya kamu diam sejenak, menutup mata, dan bertanya pada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan? Ke arah mana aku sebenarnya dipanggil? Jawaban itu mungkin tak datang dalam bentuk kata-kata, tapi kamu akan merasakannya di dadamu, di nadimu, di ruang paling jujur dalam dirimu.
Dan saat kamu mulai bergerak sesuai arahnya, dunia di sekitarmu akan berubah. Realitas akan menyesuaikan. Kejutan-kejutan akan muncul. Dan kamu akan tahu, ini bukan mimpi. Ini nyata. Inilah sinyal yang membawamu pulang, membawamu. Bagian 3. Keluar dari tungku pembentukan. Ada fase dalam hidup ketika kita tak hanya diuji, kita dibakar habis. Semua yang pernah kita percaya, yang kita cintai, bahkan yang kita pikir telah menjadi bagian tak tergantikan dari diri kita, tiba-tiba lenyap dalam kobaran api yang tak kita undang. Dan di titik itu, kita merasa hancur, luluh, tak berbentuk. Namun tahukah kamu, justru disitulah proses pembentukan sejati berlangsung. Setiap jiwa yang kini bersinar pernah melewati tungku seperti itu. Mereka tak dilahirkan kuat. Mereka ditempa, mereka dibakar, diruntuhkan, lalu disatukan kembali oleh tangan-tangan tak terlihat yang hanya dikenal oleh semesta. Dan kini giliranmu. Ujian terberat yang kamu lalui bukanlah akhir, melainkan tungku pembentukan. Seperti logam yang harus melewati nyala panas agar menjadi baja yang tajam dan tak tergoyahkan, demikian pula jiwamu. Semua rasa kehilangan, pengkhianatan, penyakit, kesulitan finansial, dan kesendirian yang kamu alami bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk memurnikan intimu. Kamu tidak dihancurkan. Kamu sedang dikembalikan pada bentuk aslimu, yang lebih murni, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Bayangkan seseorang yang dikurung dalam kesepian bertahun-tahun, namun keluar dengan cahaya kebijaksanaan yang menuntun banyak orang. Atau seseorang yang dihadapkan pada kemiskinan dan kehancuran, tapi justru menemukan kekayaan jiwanya yang selama ini tersembunyi. Mereka adalah bukti bahwa rasa sakit bisa menjadi ladang kelahiran bagi kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, karena transformasi sejati seringkali tak tampak dari luar. Orang-orang di sekitarmu mungkin masih melihatmu yang lama, wajah yang sama, suara yang sama, langkah yang tak berubah. Tapi di balik kulit itu, di balik mata yang telah melihat begitu banyak hal, ada lanskap baru yang terbentuk. Sebuah dunia batin yang tak akan pernah sama lagi. Kamu mulai melihat kehidupan dengan mata yang berbeda. Kamu tak lagi mengejar validasi. Kamu mulai belajar melepaskan hal-hal yang tak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu. Dan yang paling penting, kamu mulai mengenali kekuatanmu sendiri, yang selama ini tersembunyi di bawah lapisan ketakutan dan keraguan. Proses ini memang menyakitkan. Tapi ingatlah, bunga mekar bukan dengan kelembutan, melainkan melalui retakan. Cahaya fajar muncul bukan di tengah siang, tapi setelah malam tergelap. Dan kini, semesta sedang merespon. Ia sedang meretas realitasmu, menutup pintu-pintu yang dulu kamu paksa terbuka, karena kini ada gerbang yang lebih agung yang menantimu. Gerbang itu tak bisa kamu lihat jika kamu masih terikat pada puing-puing masa lalu. Maka, jangan kaget jika hal-hal lama mulai hilang dari hidupmu. Itu bukan kutukan. Itu adalah pembersihan. Setiap kehilangan adalah tanda bahwa kamu sedang naik ke frekuensi baru. Dan frekuensi baru itu
tidak bisa menanggung beban lama. Maka izinkan dirimu untuk berubah. Izinkan dirimu untuk meninggalkan siapapun, apapun, dan kebiasaan apapun yang tidak lagi beresonansi dengan dirimu yang kini lebih terang. Namun hati-hati, karena sistem lama akan mencoba menarikmu kembali. Ia akan membisikkan kata-kata nostalgia, menawarkan kenyamanan semu, dan menggodamu untuk kembali ke pola lama. Tapi kamu tahu, kamu tidak bisa kembali ke kotak yang sudah kamu tumbuhkan sayap darinya. Kamu sudah melewati terlalu banyak untuk kembali menjadi kecil. Kamu sudah terluka terlalu dalam untuk hidup setengah hati lagi. Maka biarkan api itu membakar yang tak lagi sejati. Dan biarkan dirimu yang baru, yang jujur, yang kuat, yang penuh cahaya, muncul dari abu. Karena dari tungku pembentukan ini, kamu tidak hanya akan keluar sebagai penyintas, kamu akan keluar sebagai pemimpin, sebagai penunjuk jalan, sebagai jiwa yang telah melihat neraka dan kini memilih menciptakan surga. Inilah momen kelahiran ulangmu. Selamat datang, jiwa yang dibentuk oleh nyala. Kini, kamu siap menyalakan dunia. Bagian 4. Memanen harta dari medan tempur. Setelah badai mereda dan tanah tak lagi berguncang, kamu berdiri di atas puing-puing hidup yang pernah kamu bangun dengan sepenuh hati. Reruntuhan itu menyisakan luka, air mata, dan mungkin rasa kecewa yang masih menggantung. Namun di sanalah, di tengah kehancuran yang tampak sunyi, tersembunyi harta paling berharga. Bukan emas atau permata, melainkan kebijaksanaan yang hanya bisa diperoleh oleh jiwa yang pernah patah, tapi menolak untuk mati. Setiap perjuangan yang kamu hadapi telah meninggalkan jejak. Setiap krisis yang kamu lewati telah menanamkan benih. Kini, saatnya kamu kembali dan memanen semua itu. Jangan berjalan menjauh dari luka dengan tergesa. Duduklah sejenak. Pandang puing-puing itu dengan mata yang baru, mata seorang pejuang yang telah kembali dari medan perang, bukan dengan tangan kosong, tapi membawa kebenaran yang tak ternilai. Barangkali rasa kehilanganmu yang terdalam mengajarkanmu tentang makna memiliki. Barangkali pengkhianatan yang kamu alami membuatmu sadar akan nilai kesetiaan. Barangkali kesendirian yang menyesakkan membukakan pintu menuju pertemuan dengan dirimu sendiri. Semua itu bukan kehancuran. Itu adalah penyingkapan, pengupasan, dan yang tersisa adalah dirimu yang paling murni. Jangan buru-buru menutupi bekas luka itu. Lihat lebih dekat. Di sana tersimpan peta. Sebuah peta yang menunjukkan apa yang harus kamu bawa ke masa depan dan apa yang sudah seharusnya kamu tinggalkan. Seperti seorang arkeolog yang menyisir reruntuhan peradaban kuno, kamu juga perlu menggali pelajaran dari setiap pengalaman yang pernah menghantammu. Karena disitulah harta sesungguhnya menunggu ditemukan. Lihat bagaimana kamu kini jauh lebih bijak dalam memilih siapa yang boleh masuk ke dalam hidupmu. Lihat bagaimana kamu lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang dulu kamu abaikan. Lihat bagaimana kamu kini mulai menyadari bahwa kekuatan tidak selalu berbentuk otot atau suara lantang, tapi kadang berupa keheningan yang teguh dan tatapan mata yang tak lagi takut. Inilah hasil panenmu.
Inilah kekayaan yang tak akan pernah bisa dicuri, ditukar, atau dipalsukan. Kamu telah tumbuh. Kamu telah berubah. Dan semesta mengetahuinya. Namun satu hal penting yang tak boleh terlupa. Jangan sekadar bertahan. Bertumbuhlah. Jangan sekadar sembuh. Berubah dan bangkitlah. Karena banyak orang melewati ujian, tapi hanya sedikit yang benar-benar belajar darinya. Banyak yang pulih, tapi hanya sebagian yang membangun sesuatu yang lebih indah dari reruntuhan itu. Jika kamu tidak mengambil waktu untuk mengintegrasikan pelajaran ini ke dalam hidupmu, kamu akan berisiko mengulang pola yang sama. Sama seperti dunia yang gagal belajar dari kesalahannya dan terus-menerus menciptakan perang baru setelah yang lama usai, kamu pun bisa kembali terjebak dalam lingkaran luka jika tidak benar-benar memahami maknanya. Jadi, buatlah keputusan sekarang bahwa setiap tetes air mata akan bernilai, bahwa setiap malam tanpa tidur akan menjadi batu loncatan, bahwa setiap kegagalan akan menjadi pilar penopang bangunan baru yang akan kamu ciptakan. Gunakan semua itu untuk membentuk identitas baru, identitas yang lebih sejati, lebih kuat, dan lebih sadar. Kamu tidak hidup untuk menjadi korban dari kisahmu. Kamu hidup untuk menjadi arsitek dari bab berikutnya. Kamu kini memegang cetak biru baru yang ditulis dengan tinta keberanian, ditandatangani oleh tanganmu sendiri. Dan percayalah, saat kamu mulai membangun dari tempat ini, dari puing yang sudah kamu maknai, dari luka yang sudah kamu peluk, semesta akan membalas dengan cara yang mengejutkan. Orang-orang baru akan hadir, peluang akan terbuka, dan keajaiban-keajaiban kecil akan muncul seolah mereka sudah menunggumu sejak lama. Karena realitas akan selalu mengikuti getaran jiwa yang sadar. Inilah saatnya kamu berkata pada semesta, "Aku tidak hanya selamat, aku kembali membawa cahaya." Panenlah hartamu, dan mulailah menciptakan dunia yang sepenuhnya baru dengan bahan baku dari jiwamu yang telah terbakar dan bangkit kembali. Bagian 5. Berkolaborasi dengan kode semesta. Setiap detik dalam hidupmu tidak pernah benar-benar acak. Ada pola, ada alur, ada benang halus yang merajut kejadian-kejadian yang kamu kira kebetulan, padahal sejatinya adalah panggilan. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang menyatu, maka kamu sedang bersiap untuk langkah yang lebih besar. Berkolaborasi dengan semesta. Ya, semesta bukan hanya langit di atas sana yang jauh dan tak terjangkau. Ia adalah bagian dari denyut nadi di dalam dada. Ia bukan entitas pasif yang diam mengamati dari kejauhan. Ia adalah kekuatan hidup yang aktif meretas, memperbarui, dan membentuk realitasmu, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk meninggikanmu. Pernahkah kamu merasakan bisikan lembut dalam hati yang menyuruhmu pergi ke suatu tempat, dan ternyata kamu bertemu seseorang yang mengubah jalan hidupmu? Atau mungkin kamu tiba-tiba tergoda untuk membaca sebuah buku, dan di dalamnya kamu menemukan jawaban dari pertanyaan yang selama ini mengendap di kepalamu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari kode semesta. Semesta mengirim pesan-pesan
dalam bentuk yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Ia bekerja melalui intuisi, melalui getaran, melalui sinkronisitas yang muncul seperti kilatan di malam gelap. Tapi hanya mereka yang membuka diri, yang mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan jiwa, yang bisa mengenalinya. Berarti apa? Berarti kamu tidak harus melawan hidup ini sendirian. Kamu bisa berdansa bersama semesta. Kamu bisa menciptakan simfoni antara kehendakmu dan kehendak alam semesta itu sendiri. Caranya, dengan membuka ruang di dalam dirimu, dengan tidak bersikeras mengendalikan segalanya, dengan menyadari bahwa rencana yang lebih besar sedang bekerja, dan kamu adalah bagian penting darinya. Bayangkan hidupmu seperti perangkat yang sedang diperbarui. Kamu merasa semuanya berjalan normal, lalu muncul pembaruan sistem. Kamu tekan perbarui, dan tiba-tiba fitur-fitur baru muncul. Semesta bekerja seperti itu. Tapi kamu perlu menekan setuju. Kamu perlu memilih untuk menjadi mitra dari perubahan ini. Dan keputusan itu dimulai dari hal-hal kecil. Dari keberanianmu untuk menuruti intuisi. Dari kesiapanmu untuk melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan. Dari kesediaanmu untuk percaya bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menuntunmu, bahkan saat jalan di depan masih gelap. Berhentilah memaksa segala sesuatu terjadi dengan caramu sendiri. Alih-alih menuntut, belajarlah mendengar. Alih-alih memegang terlalu erat, belajarlah melepaskan agar tanganmu bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Dalam sejarah dunia, banyak perubahan besar lahir dari mereka yang berani mengikuti sinyal halus dari dalam. Inovator, pemikir, penjelajah, mereka mendengar suara yang tak bisa dijelaskan dan mereka bertindak. Mereka tak selalu punya bukti, tapi mereka punya keyakinan. Kamu pun bisa menjadi seperti itu. Dalam hidupmu sendiri. Dalam medan perang batinmu sendiri. Kamu bisa menjadi pencipta. Kamu bisa menjadi peretas realitasmu sendiri. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran. Dengan kemitraan suci antara kehendak dan kepercayaan. Dan kolaborasi itu tidak rumit. Ia hanya meminta satu hal, kehadiranmu sepenuhnya. Saat kamu benar-benar hadir dalam hidupmu, kamu akan mulai merasakan irama semesta. Kamu akan mulai tahu kapan harus bergerak, kapan harus menunggu, dan kapan harus melompat meski jembatannya belum terlihat. Sinyal akan semakin kuat. Pintu akan mulai terbuka. Orang-orang yang sefrekuensi akan bermunculan. Semua akan bergerak seolah semesta sedang menyusun ulang catur hidupmu. Tapi satu hal yang tak boleh terlupa. Kamu harus bertindak. Semesta hanya bisa mengubah hidupmu jika kamu mengizinkan. Pesan bisa datang, tapi hanya kamu yang bisa menjawabnya. Kode bisa dikirim, tapi hanya kamu yang bisa menjalankannya. Ingat, hidup bukan tentang bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tapi tentang bertanya, apa yang semesta ingin aku lakukan sekarang? Dan saat kamu menjawab dengan tindakan, maka pintu demi pintu akan terbuka, dan kamu akan berjalan bukan lagi sendirian, tapi bersama kekuatan yang selama ini diam-diam mengiringi setiap langkahmu. Bagian 6. Menentukan arah di persimpangan takdir.
hidupmu kini telah mencapai titik genting. Sebuah persimpangan, tempat di mana waktu terasa melambat dan semesta menahan napasnya, menantimu untuk membuat satu keputusan penting. Inilah momen sakral di mana takdir tidak lagi digerakkan oleh keadaan, melainkan oleh pilihanmu sendiri. Dan pilihan itu, sekecil apapun tampaknya, akan membelah jalan hidupmu menjadi dua arah yang sama sekali berbeda. Setelah semua luka yang kamu sembuhkan, setelah semua api yang kamu lalui, setelah semua sinyal yang kamu tangkap, kini saatnya kamu berdiri tegak dan bertanya pada dirimu sendiri, ke arah mana aku benar-benar ingin pergi? Bukan arah yang diinginkan orang lain, bukan jalur yang dipilih oleh harapan keluarga, tekanan sosial, atau rasa takut akan kekurangan, tapi arah yang memanggil dari dalam jiwamu dengan suara lembut namun pasti. Suara yang selama ini kamu pendam demi kenyamanan, demi rasa aman, demi tidak membuat kegaduhan dalam hidup orang lain. Namun sekarang, suara itu tak bisa lagi diabaikan. Persimpangan ini bukan sekadar pilihan antara dua pekerjaan, dua kota, atau dua hubungan. Ini adalah pertemuan antara siapa kamu dulu dan siapa kamu bisa jadi. Di satu sisi, ada jalan lama, jalan yang akrab, yang nyaman, yang sudah kamu kenal di luar kepala. Tapi kamu tahu, jalan itu tidak lagi menyala. Di sisi lain, terbentang jalan baru, misterius, penuh kabut, namun ada getaran hangat yang memancar darinya. Ia menakutkan karena belum dikenal, tapi juga menggairahkan karena menyimpan kemungkinan yang tak terbatas. Banyak orang tiba di titik ini dan mundur. Mereka kembali ke pelukan rutinitas. Mereka menukar keberanian dengan keamanan. Tapi kamu bukan mereka. Kamu telah melalui terlalu banyak untuk menyerah sekarang. Kamu telah bangkit dari kegelapan. Kamu telah melihat cahaya kecil di ujung terowongan dan berjalan ke arahnya, bahkan ketika kakimu gemetar. Dan hari ini, di hadapan persimpangan ini, kamu tidak sendiri. Semesta sedang berdiri di sampingmu dengan senyum lembut yang berkata, "Pilihlah, aku akan mendukungmu sepanjang jalan." Namun perlu kamu tahu, jalan manapun yang kamu pilih akan membawa perubahan. Bahkan jika kamu tidak memilih sekalipun, dunia tetap akan berubah, karena waktu tidak menunggu. Dan stagnasi pun adalah sebuah keputusan. Maka lebih baik kamu memilih dengan kesadaran, dengan hati yang penuh, dengan keberanian yang lahir dari luka yang telah sembuh. Tanyakan pada dirimu, apakah aku ingin menciptakan sesuatu yang sejati? Apakah aku siap untuk meninggalkan narasi lama yang menahan pertumbuhanku? Apakah aku berani untuk menjalani hidup yang benar-benar selaras dengan panggilan jiwaku? Jika jawabannya adalah ya, maka bersiaplah, karena semesta akan bergerak cepat. Keputusanmu adalah tombol pemicu. Begitu kamu memilih, gerbang-gerbang akan terbuka. Dukungan tak terduga akan muncul. Orang-orang yang sejalan akan hadir dalam hidupmu. Jalan yang dulu tertutup rapat akan bergeser dan membentuk jalur baru di hadapanmu. Tapi ingat, keberanian bukan berarti tanpa takut. Keberanian berarti kamu tetap melangkah meski takut.
Kamu tidak perlu tahu seluruh peta. Kamu hanya perlu tahu langkah pertama. Langkahmu. Saat kamu mengambilnya, kamu akan merasakan sesuatu yang berubah. Udara di sekitarmu terasa berbeda. Langit seolah lebih dekat. Detak jantungmu menjadi kompas. Dan seluruh alam semesta mulai menari mengikuti keputusanmu. Inilah momenmu, jiwa terpilih. Inilah saatnya kamu meneguhkan arah. Dunia lama yang dibentuk oleh ketakutan, keraguan, dan keterbatasan sudah runtuh. Kini dunia baru sedang menunggumu. Dunia yang kamu bangun sendiri dengan pilihan, keberanian, dan cahaya dari dalam dadamu. Persimpangan ini bukan akhir. Ini adalah permulaan yang sebenarnya. Dan kamu adalah penulis takdirmu yang baru. Inilah akhir dari awal. Sebab setiap kebangkitan sejati bukanlah garis finish, melainkan gerbang menuju dunia yang sama sekali baru. Kamu telah menelusuri 6 bagian perjalanan. Dari memahami peta luka, menangkap sinyal semesta, melewati tungku pembentukan, memanen harta dari reruntuhan, berkolaborasi dengan kode tak terlihat, hingga berdiri tegak di persimpangan takdir. Dan satu hal kini pasti, kamu tidak lagi sama. Duniamu memang akan berbalik arah, bukan karena dunia luar berubah lebih ramah, tetapi karena hatimu kini telah menjadi medan cahaya. Kamu tak lagi mencari kekuatan dari luar. Kamu telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Kamu adalah saksi dari kehancuran dan kebangkitanmu sendiri. Kamu adalah arsitek dari narasi baru yang akan kamu jalani, langkah demi langkah. Dan mulai hari ini, kamu tidak hanya hidup, kamu menciptakan hidupmu sendiri. Maka genggam keputusanmu. Percayai sinyal-sinyal itu. Dan jika jiwamu merasa bahwa pesan ini menggema dalam relung terdalam, kirimkan isyaratmu ke semesta sekarang juga. Like video ini sebagai bentuk kesediaanmu untuk berubah. Subscribe agar kamu tidak kehilangan arah di tengah gelombang perubahan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu siap saat semesta mengirim pesan barunya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai deklarasi bahwa kamu siap sepenuhnya menerima transformasi ini. Karena kebangkitan sejati dimulai bukan saat kamu membaca sebuah pesan, tapi saat kamu memutuskan untuk hidup sesuai dengan cahaya yang kamu temukan di dalamnya. Selamat datang di babak baru hidupmu. Selamat datang di semesta yang kini berputar menuju takdirmu. Dan ingat, dunia akan berubah karena kamu sudah berubah.